Shalom kepada saudara dan saudari. Selamat menyertai ibadah dalam talian kita untuk minggu ini. Mari kita membaca salam bersama-sama. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya saudara. Kita bersyukur sebab kita ada pada hari ini sebab anugerah Tuhan. Kita sudah dipimpin oleh Tuhan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Kita percaya hari ini kita berada di tempat ini dan kita masih ada sebab anugerah Tuhan. Sebab itu tidak ada kata lain selain kita mau mengucapkan terima kasih Yesus buat kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Sama-sama katakan sekali lagi, terima kasih, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Sekali lagi katakan bersama-sama, ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang.
hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yes Lord. Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Nama-Mu lah Tuhan yang ditinggikan. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, datanglah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah
betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, amin. akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Haleluya. Sungguh kita mempunyai Tuhan yang berkuasa, yang kuat, sebab Dia penolong kita untuk selama-lamanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. yes Lord. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan bersama, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung merancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya. Sungguh kasih setiamu untuk selama-lamanya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Aku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. katakan bersama, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung merancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung merancang, namun kasih sekali lagi katakan setiamu bersama, ku tak mau selalu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung merancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari kita. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini kita ada, itu mengingatkan kita tentang kasih Tuhan
yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Sebab karena kemurahan Tuhan, hari ini kita ada. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan bersama. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan bersama-sama, oleh karena kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan lebih sungguh lagi kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan bersama, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah,
selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita katakan bersama, aku percaya. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersama-sama, aku percaya, sungguh kami percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, sungguh kami percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sungguh kami sembah Engkau Yesus, sebab kami mempercayai bahwa Engkaulah Tuhan yang memberikan berkat, kelimpahan bagi setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu di dalam hidup kami hari ini dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini kita ada, itu mengingatkan kita tentang kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Sebab karena kemurahan Tuhan, hari ini kita ada. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan bersama. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai
sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan bersama-sama, oleh karena kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan lebih sungguh lagi kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan bersama, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Aku Tuhan. percaya, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita katakan bersama, aku percaya. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersama-sama, aku percaya. sungguh kami percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Sungguh kami percaya. Berkat-Mu atasku melimpah.
Bagaikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sungguh kami sembah Engkau Yesus, sebab kami mempercayai bahwa Engkaulah Tuhan yang memberikan berkat, kelimpahan bagi setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu di dalam hidup kami, hari ini dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masa ini adalah masa untuk kita berdiam di hadapan Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita. Kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau bersatukan hati kita untuk berdoa bagi bangsa, negara kita, bahkan bagi setiap keluarga dan juga jemaat kita. Bapa di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami akui Tuhan bahwa kamilah umat-Mu yang berdosa. Kami sering kali menyakitkan hati Tuhan. Kami sering kali melakukan yang jahat. Kami sering kali melanggar perintah-Mu Tuhan. Sebab itu kami memohon pengampunan atas dosa, kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami akui Tuhan, untuk tahun yang baru ini kami melihat ada banyak cabaran yang ada di hadapan kami. Kami melalui kesukaran-kesukaran, baik itu di tahun yang lalu hingga pada tahun ini. Tuhan Yesus, ampunilah kami, kasihanilah kami Tuhan. Lepaskanlah kami daripada malapetaka yang menimpa kami. Kami mau mulai berdoa untuk negara kami Malaysia. Kami mengangkat Malaysia ke tangan Tuhan. Engkau mengasihi negara kami Malaysia. Engkau tidak akan membiarkan negara kami jatuh dan tergeletak. Engkau tidak membiarkan negara kami jatuh dan mengalami keruntuhan, baik itu di dalam emosi kami, baik itu di dalam moral kami, baik itu dalam segi keagamaan. Tapi biarlah kami bersatu hati mencari Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa mengangkat Malaysia ke tangan Tuhan. Engkau mengasihi negara kami. Kami berdoa supaya kuasa-Mu pemerintahan daripada Allah Bapa sendiri turun mengalir kepada pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka juga akan takut akan Tuhan dan dapat melaksanakan tanggung jawab dengan seksama, adil di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tahu saat ini negara kami mengalami goncangan yang hebat, di mana kami tahu Tuhan saat ini di seluruh negeri Tuhan mengalami sesuatu Tuhan, pukulan yang hebat, di mana kami berhadapan dengan masalah coronavirus. Tuhan Yesus, kami percaya sekalipun coronavirus ini berkuasa menguasai seluruh negara, tapi kami tetap mengabdikan bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas negara kami, atas hidup kami, sehingga Engkau melepaskan kami Tuhan daripada bencana, daripada malapetaka, baik daripada virus yang tular di mana-mana Tuhan. Engkau Tuhan yang menutupi kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada satu pun Tuhan di antara kami yang mati mengalami jangkitan daripada penyakit sampar yang mematikan. Tuhan Yesus, tangan-Mu akan memegang umat-umat-Mu Tuhan yang bersandar, yang percaya kepada Engkau. Tuhan, kami mengangkat Tuhan, baik negara kami, baik gereja-gereja di seluruh Malaysia, baik itu jemaat kami sendiri, keluarga kami angkat di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, janji-Mu kepada kami Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan mengalami kejatuhan yang tidak dapat kami tanggung sendiri. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah memberikan janji-Mu bahwa Engkau selalu ada bersama kami. Bahkan Engkau akan melepaskan kami daripada jerat pemburu burung, yaitu daripada penyakit sampar yang mematikan. Tuhan, kami lebih mengatakan dengan segenap hati kami, Tuhanlah yang berkuasa di atas segala-galanya. Sebab itu kami tidak takut dan gentar, bahwa Engkau
Tuhan yang beserta kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan goncangan melalui coronavirus ini dapat memberikan impak kepada seluruh rakyat Malaysia, baik itu kepada gereja-gereja kami sehingga ada yang merasakan ketakutan, cemas. Tapi Engkau Tuhan berikan damai-Mu bagi umat yang berharap penuh kepada Engkau. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami hati. Engkau Tuhan memberikan kami ketenangan saat menghadapi musim pandemik ini. Dan hanya satu pengharapan kami, Yesus satu-satunya andalan kami yang kami harapkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati negara kami Malaysia. Engkau memberkati setiap negeri-negeri yang ada di Malaysia. Engkau memberkati gereja-gereja-Mu bukan menjadi lemah tapi bersatu di dalam Engkau, berdoa, berperang di dalam Engkau, percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada penyakit-penyakit yang tular saat ini, baik itu daripada virus yang tular saat ini. Engkau yang menyertai kami Bapa. Lindungilah anak-anak kami, saudara mara kami dimanapun Tuhan. Engkau yang menjaga dan melindungi setiap kami. Kami mengangkat Tuhan setiap doa kami ini. Kuatkan kami, satukan kami di dalam doa. Dimanapun kami berada, kami akan bangkit menjadi pendoa yang benar dan tidak akan takut apapun, karena Engkau Tuhan yang beserta kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat semua ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Yohanes 15 ayat 1 hingga 7, dibuat tajuk pokok anggur yang benar. Ayat pertama, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang yang dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat yang terakhir, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom dalam kasih Yesus, kita bersyukur sebab kita bertemu kembali untuk minggu ini. Minggu ini adalah minggu pertama di mana diumumkan bahwa kita di dalam musim MCO, itu PKP yang berulang lagi pada Mac yang lalu. Jadi kita mungkin mengambil masa lebih banyak untuk berada di rumah, dan ada bahagian-bahagian yang dibenarkan untuk bekerja akan bekerja. Jadi untuk minggu ini firman Tuhan kita akan belajar bersama-sama, dan sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami akan dengar sebentar lagi, dan biar Roh Kudus Tuhan berbicara dan mengurapi setiap kami yang mendengar, supaya telinga hati kami boleh mendengar firman Tuhan dan kami memahami kebenaran-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk minggu ini kita akan melihat dan mendengar di dalam firman Tuhan yang diambil di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Firman Tuhan ini bercakap tentang sesuatu, yaitu
pokok anggur yang benar. Tetapi untuk minggu ini saya mengambil poin yang keempat dan poin yang kelima dalam ayat yang keempat dan kelima untuk saya jadikan satu khotbah untuk kita lebih fokus untuk tahun permulaan dalam hidup kita untuk tahun ini. Nah, tajuk yang saya akan bawa untuk hari ini ialah azam baru di tahun yang baru. Azam baru di tahun yang baru. Seperti yang kita lihat, biasanya untuk masuk di tahun yang baru, seringkali kita akan ditanyakan oleh teman-teman kita, siapa saja yang akan bertemu dengan kita, mengucapkan selamat tahun baru, dan pasti akan menyatakan apa azam. Bagi kebanyakan orang, mungkin sebagian orang akan mengatakan azam yang berbeda-beda, pastinya tidak sama. Mungkin juga kalau seseorang itu juga punya azam seperti lebih aktif berolahraga, bersukan. Dan ada juga yang mungkin mengatakan azam tahun ini mau menguruskan badan. Mungkin juga ada yang mengatakan azam tahun ini kalau yang kurus mungkin mau menggemukkan badan. Dan bermacam-macam azam yang mereka katakan secara terang-terangan kepada setiap orang yang mengatakan tentang azam baru untuk tahun ini. Tetapi seperti yang saya katakan, untuk tahun ini kita mulaikan dengan kehidupan kita yang baru di tahun yang baru, mungkin dengan azam yang berbeda-beda. Tetapi untuk hari ini kita akan belajar untuk dua perkara untuk kita melihat tentang apa yang kita lakukan. Khusus bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau lebih memusatkan hati kita, pikiran kita tentang azam baru di tahun yang baru sesuai dengan apa yang kita ingin lakukan seturut dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kita lihat di sini bahwa seringkali kita memikirkan, mungkin juga kita memikirkan azam-azam yang tidak pernah kita terfikirkan, sepertinya mungkin kita ingin menjadi terkenal atau mungkin menjadi seorang yang lebih kelihatan lebih menonjol, seperti orang yang kelihatan sederhana menjadi orang yang kelihatannya mempunyai hasil kekayaan yang banyak. Semua itu mungkin karena dia ada azam untuk meningkatkan hidupnya, meningkatkan dirinya dari kemiskinan untuk mengubah menjadi seorang yang kaya. Tetapi untuk hari ini kita melihat bersama-sama, untuk poin yang pertama, untuk azam baru di tahun yang baru ini, saya memberikan satu poin yang pertama, yaitu bertekad, berazam, tinggal di dalam Tuhan. Ini yang saya ingin kita perhatikan sebaik-baiknya. Firman Tuhan mengatakan di sini di dalam ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bagi kita yang sudah mengenal Tuhan, mungkin selama ini kita menyia-nyiakan kehidupan kita. Mungkin bagi kita yang sudah kenal Tuhan, sudah menerima Yesus di dalam kehidupan kita, kita masih ragu-ragu tentang permulaan hidup kita di tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang kita melakukan. Mungkin sebahagian orang terikut-ikut dengan azam-azam dunia, dengan apa yang mereka kejar, apa yang mereka lakukan, mungkin itu juga menjadi ikut-ikutan bagi kita untuk mau melakukannya. Dengar baik-baik saudara-saudari, untuk azam baru di tahun yang baru, poin yang pertama ini sangat penting untuk kita mengerti. Di dalam firman Tuhan Yohanes pasal 15 ayat 4 ini, firman Tuhan mengatakan tinggallah di dalam aku. Untuk tahun yang baru ini saya ingin mendorong kita untuk lebih punya azam untuk berlari dan tinggal di dalam Tuhan. Mungkin selama ini kita menjadi orang Kristen ikut-ikutan, yang tidak begitu akrab dengan Tuhan, yang begitu jauh dengan Tuhan. Tapi untuk tahun ini kita mau memulakan sesuatu permulaan hidup yang mau tinggal di dalam Tuhan, yang lebih akrab dengan Tuhan, yang lebih dekat dengan Tuhan. Karena kita sudah melihat apa yang berlaku dalam kehidupan kita yang lalu-lalu. Sewaktu hidup kita itu tidak tinggal di dalam Tuhan. Kenal Tuhan tetapi tidak tinggal di dalam Tuhan. Kita berjalan sendiri di jalan-jalan kita sendiri. Tetapi kita tidak berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Sebab kita tidak tinggal di dalam Tuhan.
Firman Tuhan jelas mengatakan, jika kita tinggal di dalam Tuhan, hidup kita itu tidak akan sama lagi. Kebanyakan orang yang sudah mengenal Tuhan, kebanyakan orang yang sudah percaya kepada Yesus, mereka tidak mengalami mukjizat, tidak mengalami apa itu, katakan kasih anugerah Tuhan dalam hidupnya secara terang-terang, karena mereka sendiri tidak mau mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Hari ini kita belajar sesuatu. Untuk poin yang pertama, untuk azam baru, saya ingin mendorong supaya kita lebih punya komitmen, berazam untuk tinggal di dalam Tuhan. Mengapa penting untuk kita tinggal di dalam Tuhan? Untuk tahun ini kita harus lebih serius untuk mencari hidup yang kekal, bukan hal yang sia-sia. Beberapa tahun yang lalu kita sudah melalui kehidupan yang penuh dengan onak dan duri. Kita melihat hidup kita kalau tidak tinggal di dalam Tuhan, kehidupan kita mengalami kesusahan demi kesusahan, kehidupan kita mengalami kegagalan demi kegagalan dan tidak pernah berhasil. Semua itu karena kita sendiri yang memilih hidup kita untuk berjalan sendiri dan tidak tinggal di dalam Yesus. Sebab itu saya katakan untuk khotbah minggu ini, untuk azam baru di tahun yang baru, satu hal, mari tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus itu ada banyak kebaikannya. Kita akan melihat mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bahkan hidup kita itu tidak akan sama lagi. Tuhan akan membuat hidup kita itu berubah dan kehidupan kita menghasilkan kehidupan yang sangat luar biasa. Bahkan hidup kita akan mengalami mukjizat yang luar biasa di dalam hidup kita. Saudara dan saudari, kita percaya bahwa Tuhan selalu ingin datang dan mau bekerja di dalam hidup kita. Persoalannya kita sendiri yang tidak mau mengizinkan Tuhan untuk masuk dan tinggal dalam hidup kita. Karena kita sendiri juga menutup hati kita untuk tidak tinggal bersama dengan Tuhan. Perhatikan ayat yang keempat ini. Saya ulangi, katakan firman Tuhan ini mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kamu seperti ranting yang sama seperti ranting tidak berbuah dan dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kehidupan kita kalau tidak tinggal kepada Yesus, hidup di dalam Yesus, hidup kita tidak berhasil. Sebab itu kalau kita berjalan sendiri di dunia ini, kita berjalan dengan kekuatan kita berjalan dengan kepintaran kita, kekuatan hati kita sendiri. Apa yang kita perbuat semuanya tidak berhasil. Apa yang kita perbuat semuanya mengalami kegagalan. Karena seperti pokok anggur, dia katakan di sini, seperti ranting, kalau tidak bercantum dengan pokok itu, ranting itu akan mati. Kita seperti ranting, kalau kita tidak bercantum dengan Yesus, kehidupan kita di luar dari Yesus akan mengalami kematian rohani. Sebab itu kalau kita menganggap bahwa diri kita orang Kristen, jangan pernah berpura-pura untuk mengatakan aku Kristen, tetapi kita tidak mengaplikasikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sebab itu untuk azam baru di tahun yang baru ini, mari kita tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus itu akan mengubah seluruh kehidupan kita. Itu akan mengubah hidup kita. Itu lebih baik berjalan bersama Yesus, berjalan dalam rancangannya, berjalan dalam pimpinan Tuhan. Itu yang menjadi luar biasa. Tetapi kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, kita seperti ranting. Pernah dampak ranting? Kalau seseorang memutung ranting dan membuangnya jauh, tidak bercantum dengan pokok itu, ranting itu akan bertahan sebentar sahaja. Dan akhirnya ranting itu akan layu dan mati. Kata firman Tuhan, ranting-ranting yang kering, ranting-ranting yang mati akan dikumpulkan dan dibakar. Kehidupan kita kalau tidak tinggal di dalam Yesus, kita juga seperti ranting yang kering. Kita akan dikumpulkan pada akhir hidup kita, di mana kita akan mengalami kematian dalam jiwa roh kita, rohani kita, maka satu ketika pada waktu kita akan dikumpulkan, kita akan dibakar di dalam lautan api. Saudara-saudari,
Untuk tahun ini banyak perkara yang kita dengar. Awal-awal lagi untuk tahun ini sudah kita mendengar pengumuman MCO. Kita tidak tahu apa yang berlaku seterusnya. Sebab itu kita sudah melihat kesusahan demi kesusahan yang terjadi bermula daripada 2020. Untuk 2021 ini banyak andaian yang orang katakan sesuatu terjadi lebih dahsyat. Memang andaian itu ada kebenaran dan juga kita tidak perlu terlalu percaya dengan kebenaran apa andaian manusia. Kita mengandalkan kehidupan kita kepada Tuhan. Memang ada cabaran, memang ada badai. Tetapi saat Yesus ada bersama kita, kita melalui cabaran. Kita belum boleh melalui badai itu. Saudara dan saudari, sebab itu satu hal yang membuatkan kita bertahan, tinggal di dalam Yesus. Kalau selama ini kita hanya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengabdikan diri sepenuhnya kepada Yesus, tidak tinggal di dalam Yesus, di dalam persekutuan yang lebih intim dengan Yesus. Sebab itu kita ambil inisiatif ini. Untuk tahun yang baru ini, kita berazam untuk lebih mencari Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, untuk tinggal di dalam Tuhan. Di dalam kehidupan pribadi kita, Yesus hidup di dalam hidup kita. Bila Yesus hidup di dalam kehidupan kita lebih bermakna. Kehidupan kita itu lebih baik dari sebelumnya. Sebab itu saya katakan untuk mengikuti Yesus, untuk tinggal di dalam Yesus. Bukan saya katakan tidak ada cabaran, pasti ada cabaran. Tetapi sekalipun ada badai, ombak yang dahsyat melanda kehidupan kita, saat Yesus masih kita pegang, Yesus ada di dalam kehidupan kita, tidak ada satu pun perkara yang kita tidak boleh hadapi, karena Yesus adalah sumber kekuatan kita. Saudara-saudari, yang kedua, poin yang kedua saya katakan di sini, yaitu yang pertama tadi saya katakan tinggal di dalam Yesus, yang kedua berbuah di dalam Yesus. Kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-5. Mari kita lihat bersama-sama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di dalam aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lihat, bila kita sudah, sebentar tadi sudah tinggal dalam Yesus, tetapi yang kedua, kita akan berbuah banyak. Orang yang sudah tinggal dan hidup bersama Yesus, punya hubungan yang akrab dengan Yesus, kita boleh melihat perbedaan hidup orang yang akrab yang sudah tinggal dalam Yesus dengan orang yang masih di luar daripada kasih Yesus, di luar daripada pimpinan Yesus. Hidupnya tidak berhasil. Poin yang kedua yaitu hidup berhasil dalam Yesus. Kenyataannya bila kita sudah mengambil inisiatif, satu, azam untuk tinggal di dalam Yesus, kita pasti melihat perubahan terjadi di dalam hidup kita. Kita akan melihat bahwa hidup kita akan berhasil. Bagi orang yang sudah mengenal Yesus, orang yang sudah percaya Yesus bertahun-tahun lamanya, kalau kita sudah menganggap bahwa Yesus itu tinggal dalam hidup kita dan kita di dalam dia, pasti mengatakan hal kebenaran ini dan mengaminkan akan hal ini, bahwa hidupnya seringkali mengalami mukjizat, seringkali mengalami berkat-berkat Tuhan yang melimpah, seringkali mengalami keberhasilan dalam hidupnya. Sekalipun dia mengumpul sedikit, namun dia tidak pernah kekurangan. Tetapi bagi orang yang di luar daripada kasih Tuhan, sekalipun dia mengumpul banyak harta di dunia, namun dia tidak pernah merasa kelebihan. Sebab itu, perbedaan orang yang tinggal dalam Yesus dan orang yang di luar daripada Yesus itu berbeda. Dan yang poin kedua ini, tujuan kita, bila kita sudah bersatu dengan Yesus, azam kita baru untuk mau tinggal di dalam Yesus, kita sudah melihat bahwa hidup kita akan berbuah banyak. Orang yang berharap kepada Tuhan, yang kelihatan bagi dunia, pandangan bagi dunia, itu terbuang bagi pandangan dunia, seolah-olah kita orang yang tidak berguna. Tetapi bagi orang yang selalu mengharapkan Tuhan, selalu berharap pada Tuhan, selalu berseru kepada Tuhan, hidupnya seringkali membuahkan keberhasilan yang begitu luar biasa. Kehidupan yang sederhana, tetapi memberikan impak yang luar biasa. Daripada kehidupan yang kelihatannya luar biasa, hanya di luaran, tetapi dalamannya itu kosong. Saudara dan saudari, untuk azam baru dan tahun yang baru ini,
Dua perkara ini sangat penting. Tinggal dalam Yesus dan berbuah di dalam Yesus. Kita harus membuahkan hasil-hasil daripada apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Yesus memberikan kita teladan untuk mengasihi. Kita gunakan kasih itu untuk mengasihi setiap orang. Yesus mengatakan, layanilah sesamamu, kasihilah sesamamu. Dengan hal yang sama, kita gunakan itu untuk mengasihi, melayani sesama. Dan kita melihat berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Saat kita mengaplikasikan apa yang kita belajar dari teladan Yesus. Hari ini kita mau melihat tentang sesuatu perkara. Kalau tahun-tahun yang sebelumnya kita seringkali mengalami kegagalan dalam hidup kita. Kita seringkali mengalami susah payahnya untuk mau berdiri, untuk mendapat sesuatu kedudukan. Tetapi percayalah, kalau kita berada di dalam Yesus, sangat senang untuk kita mendapat apa yang kita ingin dapat. Karena Yesus menyertai kita. Karena firman Tuhan mengatakan di sini, bila kita tinggal di dalam Yesus, Ia akan membuat hidup kita berhasil, berbuah banyak. Maksudnya apapun yang kita perbuat, itu berhasil. Sebab itu azam baru kita harus berhasil memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Dengan kehidupan kita menjadi berkat, kita gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan pernah berbangga dengan kehidupan kita. Jangan pernah berbangga dengan kehidupan kita yang luaran, yang penuh dengan kekayaan, yang kita mendapat kedudukan, pangkat dan sebagainya. Tetapi semua itu hanya sia-sia. Tetapi satu hal, bila kita tinggal di dalam Yesus, mentaati dan mengikuti perintah Yesus, kehidupan kita itu bila menghasilkan buah yang banyak, itu memberikan impak yang besar, yang luar biasa kepada ramai orang. Saudara dan saudari, karena kita tahu perjalanan hidup kita untuk tahun ini, kita tidak tahu apa yang berlaku di hadapan kita. Apakah ada cebaran, apakah ada janji pelangi yang baru, seperti satu pelangi yang indah untuk kita boleh melihat dan kita boleh tersenyum. Semua itu hanya Tuhan yang tahu. Hari ini kita tidak tahu. Tetapi kalau kita memulakan hidup kita, azam yang baru untuk mencari Tuhan, berlari ke gunung kudusnya, yaitu mencari Tuhan, di mana Tuhan berada, menempatkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan berlari bersama Tuhan dan kuasa alirannya juga mengalir, berkat Tuhan mengalir bersama-sama dengan kita. Kehidupan kita tidak akan sama lagi. Karena Tuhan akan memberkati orang-orang yang tekun mencari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Sebab itu tahun-tahun yang lalu kita sudah mengalami banyak hal. Tahun-tahun yang lalu kita sudah mengalami banyak masalah terjadi, kegagalan yang terjadi. Tahun ini kita mulai mengubah cara pemikiran kita. Jangan hanya bertanding dalam pertandingan dunia, berazam untuk mau cantik, berazam mau menguruskan badan, berazam untuk mau kaya. Semua itu hanya sementara. Sesuatu yang kekal, kita berazam untuk mencari Tuhan dan menetapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan membuahkan keberhasilan yang besar di dalam hidup kita, menjadi impak kepada ramai orang, memberkati ramai orang di dalam hidup kita. Saudara dan saudari, firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang jelas untuk kita fahami. Sebab di dalam Yohanes 15 ini, ayat yang keempat dan kelima ini, sudah menyatakan tentang hal tinggal di dalam Tuhan. Dan bila kita tinggal di dalam Tuhan itu, kita akan membuahkan keberhasilan yang luar biasa. Untuk tahun ini, kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mencari Tuhan, meletakkan hati kita, iman kita, meletakkan azam kita untuk mencari Tuhan dan menetapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biar Tuhan tinggal dalam hidup kita dan menjadi terang di dalam hidup kita. Sebagai kesimpulan untuk firman Tuhan hari ini, saudara dan saudari, bagi kita yang masih berjalan-jalan dalam dunia yang penuh dengan kekeliruan,
Mungkin sudah berusaha untuk melakukan apa cara untuk mau melihat kejayaan dalam hidupnya namun tidak berhasil. Rahasianya, mari cari Tuhan. Mari katakan bahwa Tuhan Yesus, tinggallah di dalam aku. Aku juga ingin tinggal di dalam Engkau. Saudara-saudari, masih belum terlambat jika selama ini kita masih berjalan dalam dunia yang penuh dengan persoalan, yang sendiri kita tidak pahami jalan mana yang harus kita lalui. Tetapi untuk kesimpulan ini, kita bersama-sama mau mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, mengarahkan azam baru kita, hanya berpusat, fokus kepada Yesus. Sebab saat kita berazam untuk tinggal di dalam Yesus, itu akan membawa perubahan dan berkat yang luar biasa kepada kita. Masih belum terlambat saudara-saudari, kita masih bermula di tahun yang baru, yaitu di dalam bulan Januari 2021. Langkah kita masih baru, sebab itu belum terlambat untuk kita mengubah apa yang kita azamkan sebelumnya. Azam yang sia-sia kita buang, azam yang baru yaitu azam untuk tinggal di dalam Tuhan, berhasil di dalam Tuhan, sebab itu adalah membawa kekekalan di dalam hidup kita. Sebab itu saudara, saya ajak Anda untuk merenungkan hal ini. Renungkan di dalam hati kita. Pilihan kita memang boleh memilih apa saja. Tetapi pilihan yang tepat yaitu meletakkan azam kita, keinginan kita, tekad dalam hidup kita untuk hidup kekal bersama Tuhan. Itu yang membawa keberhasilan, yang membuatkan kita tidak akan mengalami kekecewaan. Sebab Tuhan bila ada di dalam kehidupan kita, Dia akan memimpin kita, Dia akan menjaga kita, Dia akan menolong kita untuk berjalan di jalan-jalan yang kita lalui. Saudara-saudari, saya berdoa untuk kita semua supaya hati kita terbuka dan menyadari bahwa hidup kita sangat penting untuk meletakkan hidup kita, diri kita untuk tinggal di dalam Tuhan. Jika kita di luar daripada Yesus, kehidupan kita terdedah dengan bahaya, karena kuasa kegelapan sedang berlegar-legar untuk mau merebut kita dari tangan Tuhan. Sebab itu serahkan hidup kita kepada Tuhan, serahkan azam kita, kesungguhan kita untuk mencari Tuhan, maka hidup kita pasti akan berhasil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar. Biarlah firman-Mu ini menjadikan kekuatan bagi kami, dan biar Roh Kudus-Mu berbicara terus kepada setiap kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang kami dengar. Biar Roh Kudus-Mu memimpin kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama membaca doa Tuhan. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu baik, amin. Untuk selama-lamanya kasih-Nya tak pernah berubah. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oh, oh. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Bersama-sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. sekali lagi katakan Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat untuk baik. selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi bersama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya.